Halo, perkenalkan nama saya Dwi Media Panjaiina dengan NIM 192411039. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang teknologi informasi SDM. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi SDM High Risk dengan dosen pengampu Bapak Redi Adi Saputra SEMM. Sistem Informasi SDM. Sistem informasi SDM adalah suatu sistem data untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi dan melaporkan berupa informasi itu kepada pemakai user atau pengambil keputusan. Sistem ini membantu pengelolaan data perusahaan, terutama yang berkaitan dengan SDM, seperti rekrutmen dan penggajian. Sistem informasi SDM atau High Risk merupakan salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengelola data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Salah satu tujuan penting sistem informasi SDM adalah mendukung berbagai proses dalam suatu organisasi seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Modal sistem informasi SDM dari segi input terdiri dari subsistem SIA, Sistem Informasi Akuntansi, yaitu menyediakan data mengenai akuntansi bagi high risk yang berkaitan dengan keuangan maupun non-keuangan. Subsistem Penelitian Sumber Daya Manusia, yaitu mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti analisis, evaluasi jabatan, dan penelitian keluhan. Sistem informasi SDM dari segi output terdiri dari subsistem perencanaan kerja, yaitu informasi yang berkaitan dengan manajer untuk proses perencanaan kebutuhan karyawan dalam jangka pendek dan juga panjang. Yang kedua ada subsistem perekrutan, yaitu informasi untuk pengadaan karyawan baik secara internal maupun eksternal. Yang ketiga ada subsistem manajemen angkatan kerja, yaitu informasi untuk melakukan pengelolaan karyawan SDM dalam organisasi meliputi pelatihan, pendidikan, dan lain-lain. Yang keempat ada subsistem tunjangan, yaitu informasi mengenai upah atau gaji yang berkaitan dengan kehadiran dan jam kerja karyawan. Yang kelima ada subsistem benefit, yaitu dana atau keuntungan yang memberikan manfaat tambahan bagi karyawan. Yang keenam ada subsistem pelapor lingkungan, informasi mengenai keluhan karyawan seperti kecelakaan kerja dan lain-lain. Fungsi sistem informasi SDM. 1. Ada perekrutan dan penerimaan SDM, yaitu mengorganisasikan perolehan data pada proses perekrutan karyawan baru. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yaitu mengatur seluruh program pendidikan dan pelatihan agar tingkat pengetahuan dan kemampuan kerja karyawan semakin meningkat. Yang ketiga ada manajemen data, yaitu menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan memprosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan. Yang keempat ada pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan, yaitu berkaitan dengan penggajian dan tunjangan berdasarkan ketentuan perusahaan serta performa karyawan. Terus ada juga manfaat sistem informasi. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yaitu proses akan lebih cepat dan juga lebih mudah seperti proses pengajuan cuti dan proses libur akhir tahun. Yang kedua ada pendidikan dan pelatihan, yaitu mengatur seluruh program pendidikan dan pelatihan agar tingkat pengetahuan dan kemampuan kerja karyawan semakin meningkat. Yang ketiga ada manajemen data, yaitu menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan karyawan dan memprosesnya agar bisa menjadi informasi yang diperlukan. Yang keempat ada pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan, yaitu berkaitan dengan penggajian dan tunjangan berdasarkan ketentuan perusahaan serta performa karyawan. Terus ada juga manfaat sistem informasi.
Yang pertama ada meningkatkan efisiensi, yaitu proses akan lebih cepat dan juga lebih mudah seperti proses pengajuan cuti dan proses libur akhir tahun. Yang kedua ada manajemen data. Tim HR tidak akan lagi menyimpan data secara manual dan akan lebih memudahkan tim HR dalam mencari data. Yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Bila perusahaan sudah berhasil memangkas seluruh urusan yang sifatnya manual, maka karyawan bisa melakukan pekerjaan lainnya. Sekian materi yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.